Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang akan membahas tentang laporan penelitian kami mengenai meaningful work. Yang di sini saya bernama RT Sinan Nabil Oktaриani dan rekan saya, Sophia Nur Halimah. kami dari kelas psikologi 5C. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh Sophia. Oke, di sini kita akan memasuki bagian pertama, yaitu kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Irianto dan Prasetya 2021, ditemukan bahwa nilai rata-rata karyawan dalam memaknai kerja itu sangatlah tinggi, yaitu pada skor 28,42. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan memiliki nilai positif terhadap pekerjaannya. Kebermaknaan kerja atau meaningful work didefinisikan sebagai makna yang dirasakan secara keseluruhan yang dialami oleh orang yang bekerja. Menurut Stiger dalam Cortes 2022. Menurut model Stiger, meaningful work muncul dari proses penting dalam konteks memahami diri, organisasi, dan bagaimana individu cocok dengan tujuan dan mekanisme dari organisasi tersebut. Dalam variabel meaningful work ini terdapat tiga dimensi. Yang pertama, yaitu ada positive meaning. Positive meaning merupakan refleksi langsung dari gagasan makna psikologis yang telah menjadi bagian dari psikologis kerja sejak model karakteristik kerja, menurut Heckman dan Odham dalam Stiger 2012. Seperti yang ditunjukkan oleh Raso dalam Stiger 2012, meaningful work seringkali disangkut pautkan dalam pengalaman subjektif, di mana apa yang karyawan lakukan memiliki makna pribadi tersendiri bagi karyawan tersebut. Maka positive meaning adalah fase untuk mengungkapkan rasa bahwa karyawan bisa menilai pekerjaan mereka itu penting dan bermakna. Yang kedua, yaitu ada aspek meaning making. Menurut penelitian empiris telah menunjukkan bahwa pekerjaan seringkali merupakan sumber penting bagi makna hidup secara keseluruhan, di mana menurut Stiger dalam Stiger 2012. Idealnya pada item ini yang menilai aspek bahwa terkait adanya cara-cara spesifik dalam pemaknaan hidup karyawan, mendapat manfaat dari meaningful work menurut Stiger dan Dick dalam Stiger 2012. Berpendapat bahwa meaningful work mungkin dapat membantu karyawan memperdalam pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka, memfasilitasi pertumbuhan pribadi mereka. Dengan demikian, aspek ini membantu menangkap konteks kehidupan yang lebih luas dari pekerjaan orang-orang. Dan yang terakhir yaitu aspek greater good. Greater good adalah keinginan untuk memberikan dampak positif untuk kebaikan bersama secara konsisten terkait dengan pengalaman meaningful work. Dalam Grand dal, da- dalam Grand dalam Stiga 2012. Aspek ini mencerminkan ide-ide yang umum dipegang bahwa pekerjaan paling berarti jika memiliki dampak yang lebih luas pada orang lain. Maka seorang karyawan bisa termotivasi dan berkeinginan untuk membuat dampak positif dalam kehidupan orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada proses adaptasi. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosalawati dan Mulyana di SMKNX Surabaya menunjukkan bahwa kebermaknaan kerja dan keterikatan kerja termasuk dalam kategori kuat dengan arah positif. Yang berarti, jika kebermaknaan kerja yang dimiliki individu meningkat, maka keterikatan kerja juga akan meningkat. Begitu pula dengan pendapat dari Martin Seligman, seorang psikolog psikologi positif. Ada tiga cara untuk bahagia. Salah satunya adalah have a good life atau life of engagement, yakni terlibatlah dalam pekerjaan, hubungan, atau kegiatan yang membuat kita mengalami flow. Salah satu ciri-ciri dari flow pada have a good life ini adalah ketika individu memiliki kejernihan yang luar biasa. Dalam artian, benar-benar memahami apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Maka dari itu, peneliti ingin melihat bagaimana seseorang memaknai pekerjaan yang selama ini mereka jalani.
Sampel pada penelitian ini adalah individu yang sedang bekerja, karena penelitian ini ingin melihat kebermaknaan seseorang terhadap pekerjaannya. Karena individu yang bekerja membentuk persepsi dan opini berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Selain itu juga, mmm, individu yang bekerja itu memahami dunia kerja nyata, di mana individu tersebut memiliki pengalaman langsung dalam berbagai situasi dan tantangan di dunia kerja. Penelitian sebelumnya menyarankan bahwa penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan sampel yang lebih representatif. Sampel representatif adalah sampel yang terdiri dari individu dari berbagai jenis pekerjaan, angkatan atau usia, dan latar belakang yang berbeda-beda. Contohnya penelitian ASN, Polri, dosen, staf pada perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara, bahkan ada juga seorang psikolog. Nah, untuk angkatan atau usia, di sini pun berbeda-beda, yaitu dari rentang 20 tahun hingga 63 tahun. Latar belakang pekerjaan juga sangat terlihat di sini karena pada beberapa ASN, ada yang bekerja sebagai guru, ada juga yang bekerja di bidang dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, dari proses adaptasi ini, setelah melakukan pemilihan variabel dan yang memiliki 3 aspek tadi, kita juga, menentukan skala. Nah, skala itu kita tentukan dari berdasarkan jurnal penelitian sebelumnya, yaitu dari skala dari 1 sampai 7. Nah, skala ini digunakan karena menurut dalam penelitian sebelumnya, skala ini dapat diandalkan. Nah, setelah pemilihan skala, kita juga, memilih para ahli untuk memastikan konsep skala itu, dan untuk konsep skala dan item dapat dipahami dengan baik dalam konteks budaya Indonesia. Karena ini jurnal adaptasi dari bahasa Inggris, sehingga kita memilih, para ahli yang bernama Muhammad Ihrop Ahrizi dengan, skor TOEFL 500 dan akumulasi IPK-nya 3,61. Dan translator kedua yaitu Zura Rizky Rimandani dengan akumulasi IPK 3,75 dan skor TOEFL yaitu 443. Nah, alasan peneliti memilih translator 1 dan translator 2 karena kedua translator memiliki keahlian yang mumpuni dalam bahasa tersebut. Kedua translator ini juga sudah berpengalaman dalam penggunaan bahasa Inggris karena Translator per Translator 1 pernah menjadi wakil ketua himpunan mahasiswa dari Independent Community of English atau ICE, dan translator 2 pernah mengembangkan English Club pada sekolah tempat beliau magang. Nah, selanjutnya kita juga melakukan sintesis. Tidak adanya kesulitan yang dialami peneliti ketika melakukan sintesis karena maksud dan arti pernyataan yang telah diterjemahkan translator 1 dan translator 2 tidak jauh berbeda. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Setelah melakukan sintesis, peneliti juga melakukan expert judgment. Nah, apa sih expert judgment itu? Expert judgment adalah suatu proses di mana skala yang ingin peneliti adaptasi akan diperiksa oleh para ahli yang paham dan mumpuni dalam bidang tersebut. Nah, expert judgment pada penelitian kami dilakukan oleh dosen pembimbing. Nah, untuk hasilnya pada, item pernyataan pertama seperti I have found a meaningful career. Di translator 1 mentranslasi, yaitu saya telah menemukan karir yang penuh arti. Pada translator 2 yaitu saya telah menemukan pekerjaan yang berarti. Maka peneliti mensintesis, yaitu saya telah menemukan pekerjaan yang berarti. Untuk expert judgment, semua item pernyataan telah disetujui oleh, expert judgment atau dosen pembimbing kami, dosen pembimbing peneliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada blueprint dan sebaran item. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Dina, bahwa item-item dalam variabel kami telah disetujui oleh expert judgment. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa terdapat
dari ketiga aspek tersebut, terdapat satu item yang unfavorable, di mana item tersebut berada pada aspek greater good dan nomor item yaitu nomor 3. Oke, selanjutnya ada tampilan skala. Nah, yang pertama itu pembuka. Pembuka di sini berisi perkenalan, kriteria sampel, dan narah hubung. Selanjutnya ada form persetujuan atau informed consent. Yang ketiga itu ada tata cara pengisian dan item pernyataan. Pada bagian keempat terdapat identitas diri. Dan yang terakhir adalah penutup dan ucapan terima kasih. Oke, selanjutnya yang kelima ada perhitungan hasil dari pengambilan data. Untuk hasil dari kuesioner yang telah kita bagikan, terdapat bahwa sebanyak 175 responden, di mana dari 175 responden tersebut, kita mengolah data menggunakan SPSS, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Di mana kedua uji tersebut kita dilakukan secara bertahap, yaitu 3 kali. Pada tahap pertama, kita bisa dilihat bahwa item nomor 3, yaitu pada uji validitas, terdapat hasilnya yaitu minus, yang mana menunjukkan bahwa item tersebut tidak variabel. Lalu reabilitasnya yaitu sebesar 0,841. Oleh karena itu, karena hasil dari validitasnya minus, kita melakukan uji kedua, di mana pada uji ini, kembali lagi, item nomor 3, yaitu hasilnya tidak variabel, karena tidak memenuhi standar yaitu 0,3. Hal ini menunjukkan bahwa item tersebut tidak variabel. Lalu, untuk uji reabilitasnya sama seperti uji pertama, yaitu 0,841. Oleh karena itu, karena kita harus menemukan semua item yang valid, maka item nomor 3 itu dibuang. Maka dilakukanlah uji yang ketiga, yaitu item nomor 3 dihapus. Pada uji ini terdapat peningkatan yang signifikan baik dari reabilitasnya maupun dari validitasnya, di mana pada reabilitasnya sendiri meningkat menjadi 0,924 dan uji validitasnya meningkat secara signifikan dari setiap itemnya. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian nomor 6 ini, yaitu blueprint dan sebaran item yang telah diadaptasi, menunjukkan bahwa item nomor 3 itu tidak variabel. Maka, untuk itu, kita sebagai peneliti harus membuang item nomor 3. Seperti yang bisa dilihat di sini, bahwa item nomor 3 pada aspek filter good itu tidak ada. Oleh karena itu, kita kita tidak memasukkan pada blueprint setelah adaptasi. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan. Nah, setelah sudah yang dijelaskan sebelumnya mengenai fenomena-fenomena pengumpulan pengumpulan sampel dan lainnya. Nah, data yang peneliti kumpulkan setelah penyebaran kuesioner yaitu sebanyak 175 sampel. Dengan adanya data tersebut, peneliti mulai melakukan pengujian terhadap skala meaningful word melalui aplikasi SPSS yang telah dijelaskan oleh Sophia tadi. Nah, dari hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa skala meaningful word itu bisa diadaptasi di situasi atau fenomena yang ada di Indonesia dan menunjukkan bahwa adanya korelasi positif signifikan antara persepsi individu terhadap makna dalam pekerjaan yang individu jalani. Nah, untuk kendala dan kekurangan selama melakukan adaptasi skala adalah mencari variabel yang cocok diadaptasi di Indonesia, mencari sampel yang sesuai dengan kriteria yang sebelumnya telah ditentukan dan menambahkan kriteria penelitian dengan sampel yang representatif. Item unfavorable tersebut karena
Setelah yang dijelaskan oleh Sophia bahwa item unfavorable itu dihapus, maka, pengujian ketiga hasilnya menunjukkan bahwa skala meaningful work itu valid, yaitu dari rentang 0,670 sampai 0,799 dan skor reliabilitasnya meningkat menjadi 0,924 seperti yang telah dijelaskan oleh Sophia. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah, melalui penelitian ini, peneliti dapat menggali lebih dalam dimensi psikologis yang mendasari pengalaman individu dalam menekuni pekerjaan yang menurutnya bermakna di dunia kerja yang semakin kompleks. Menggunakan 9 item pernyataan serta validasi 0,924 dengan melibatkan 175 sampel dari berbagai latar belakang pekerjaan. Hasil analisis data menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara persepsi individu terhadap makna dalam pekerjaan yang individu jalani. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya makna pekerjaan. Namun, peneliti juga merasa bahwa penelitian ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah waktu pengumpulan sampel dan jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu sampel yang representatif. Maka dari itu, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menambah kriteria penelitian tentang faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi persepsi individu di dunia kerja tersebut. Seperti mungkin budaya organisasi di tempat individu bekerja itu mempengaruhi kebermaknaan individu terhadap pekerjaannya. Baiklah, sekian presentasi hasil laporan penelitian Meaningful Work dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya Ratu Mas Dina Nabila Oktariani dan rekan saya Sophia Nurhalimah. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.